Kita berkumpul dulu, Pak Kiai mau langsung berdoa bareng, sudah mau masuk waktu asar. Di sana sudah ada Pak Dharma dengan belasan anak buahnya yang siap menunggu Royhan dan kawan-kawan. Saat sampai di sana, tak ada satupun tempat yang tak membuat Rian kagum. Tempat ini sesuai dengan ekspektasinya, sesuai bayangannya, sebagaimana yang dijelaskan Ustadz Ali dan Sahla beberapa waktu lalu itu. Ia bahkan bisa melihat derasnya air terjun dari kejauhan ini. Berkali-kali Rian memukul bahu lebih dalam tentang keluarganya. Tadi Abah Kiai bilang kalau saya punya bakat yang kalau dilatih bisa memiliki yang tidak dimiliki orang lain. Apa ya? Wanita itu tersenyum. Ia juga sebetulnya masih belum mengerti mengapa pemuda ini yang bisa memiliki stroke seperti ini tak bisa dibaca suaminya. Pak Kiai nggak bisa ngebaca pikiran kamu, ujarnya. Maksudnya, kalau setiap ada orang yang datang menemui Pak Kiai, pasti bisa membaca siapapun orang itu. Tapi kamu nggak bisa. Ucapnya sambil tersenyum. Kok bisa? Nyilaila mengangkat kedua bahunya ke atas. Kamu yang cerita, kok bisa sakit begitu? Giliran Royhan tersenyum. Mungkin tergantung amal dan perbuatan juga, Nyi. Dan sebelum kita akhiri, bantu subscribe teman-teman channel ini agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Setelah kejadian semalam dengan Rian saat hujan di mobil double cabin itu, Rian, Sahla di trailer itu, ditambah sempat Rian setelah sholat subuh di tempat yang sama. Ia melakukannya tepat saat Ustadz Ali belum bangun. Sahla masih kurang nyaman berjalan karena merasa masih ada mengganjal setelah
Ia takut ketika datang ke sini kejadian semalam itu bisa dibaca oleh gurunya, karena ia tahu bahwa Basri memiliki muka syafa yang tinggi. Takut-takut kejadian yang semalam diketahui gurunya. Namun ia bersikap biasa, karena pada dasarnya kejadian semalam adalah kejadian yang ia bersikap biasa menyapa para bekas teman sejawatnya dulu di antara ustadz-ustadz yang hadir. Bunda Sahla panggil Aini saat melihat dan mendengar kas cerewet dan galaknya Sahla. Bunda Aini, ujar Sahla teriak. Mereka berpelukan sambil menangis karena sangat lama mereka belum bertemu. Ditambah Laila yang memang dulu sama-sama merasakan pahit manisnya merintis pesantren ini sampai besar. Bahkan sebelum masuk bertemu dengan Pak Kiai di dalam, mereka sudah melepas kangen terlebih dahulu di pusat bangunan pesantren ini. Ryan dan Suprapto beserta ustadz senior lainnya berbincang-bincang sedikit mengenai perjalanan mereka. Sebagian kru yang dibawa Suprapto tentu dikenal Royhan, karena mereka pada dasarnya anak buah yang sudah lama bekerja. Di setiap proyek, mereka sedikit berbincang sebelum masuk ke dalam. Dan sebelum kita akhiri video ini, SMP dulu aku sudah menaruh hati padamu, Adri, jawab wanita itu bernada retoris. Sayangnya kamu tidak menunjukkan usaha apapun untuk mendekatiku. Saat itu aku malu, ujarku. Keberanian itu hadir baru sekarang. Untung saja kamu tidak terlambat, tanggap Nara sambil tersenyum. Dan untung saja selama 10 tahun ini aku tidak pernah beranjak kemana-mana. Aku mungkin memang menunggumu. Aku juga imbuku, aku mencarimu. Ya, siapa sangka Nara pun memiliki perasaan serupa sejak SMP dulu. Tapi rasanya memang mustahil jika mengharapkan dirinya terlebih dahulu mengungkapkan perasaannya. Meskipun memiliki nama yang serupa dengan nama sebuah kota di Jepang. Namun pada hakikatnya, Nara tetaplah wanita Indonesia. Nara lebih memilih untuk membawa mati perasaannya daripada harus kehilangan harga diri akibat menyatakannya secara gamblang. Nara pengecut. Jika pertanyaan itu dilontarkan pada wanita zaman sekarang, mungkin jawabannya ya. Tapi tanyakanlah pada para wanita kelahiran akhir 1980-an yang menjalani masa ABG-nya pada awal tahun 2000-an. Sikap menjaga harga diri yang dilakukan Nara adalah hal yang sewajarnya dilakukan wanita.